Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rahasia Blogger Channel. Pada video kali ini saya mau ngejelasin soal CPC AdSense nih. CPC itu cost per klik atau bahasa Indonesia BPK, biaya per klik. Nah, biaya per klik ini bisa bervariasi ya berdasarkan beberapa faktor. Nah, di sini saya mau jelasin ya faktor-faktor mempengaruhinya dan bagaimana cara meningkatkannya biar teman-teman punya CPC lumayan lah, nggak jelek-jelek banget. Oke, sebelum masuk ke materi, sebelumnya subscribe dulu ya channel ini. Udah? Oke, kalau udah langsung ya kita masuk ke materi. Pertama, histori pengguna. Gini, AdSense menampilkan iklan berdasarkan dua hal. Yang pertama, minat pengguna. Kedua, keyword atau kata kunci yang ada di sepanjang halaman, yang di seluruh halaman nih. Misalnya ini kan nih saya buka jalan tikus ya, harga speaker bluetooth, berarti kan kemungkinan kata kuncinya bisa harga speaker bluetooth terbaru apa dan segala macam ya. Yang kayak gini ini kan keyword, otomatis di dalamnya memuat keyword yang terkait. Jadi ada kemungkinan iklan-iklan yang berbau-bau speaker atau bluetooth atau dan lainnya bisa masuk ke halaman ini. Tapi bisa juga enggak, bisa juga yang tadi yang pertama tuh minat pengguna. Nah, minat pengguna ini begini, misalnya teman-teman di handphone sering buka ya, Bukalapak, Lazada atau marketplace lain. Biasanya nanti kalau teman-teman browsing di Chrome tuh yang nongol iklan-iklan yang gitu juga tuh sama modelnya. Pernah kan ya ngalamin gitu, misalnya buka iklan tentang teman-teman buka web tentang blogging tapi yang nongol Tokopedia, Bukalapak ya, mungkin aja kayak gitu. Nah, itu berdasarkan cookies atau histori pengguna ya yang rekam. Dua faktor itu yang bikin iklan AdSense tampil, histori pengguna dan keyword yang ada di dalamnya gitu. Oke, yang kedua, kalau udah tahu niche itu ya gampangnya kategori lah di blog ya, apa istilahnya tema blog lah bahasa gampangnya. Saya jelasin pakai bahasa yang gampang aja ya. Jadi tema blog secara keseluruhan itu mempengaruhi ya, niche itu mempengaruhi. Buktinya ini nih, saya lagi buka halaman harga speaker, tiba-tiba nongol di sidebarnya si jalan tikus apa nih, game kan, tuh main game, tentang game. Bisa juga, mungkin juga kayak gitu. Terus ini apa nih, Tapau, nggak tahu nih saya web apa gitu. Jadi niche secara keseluruhan itu dapat mempengaruhi nilai CPC. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya ya, niche apa aja yang CPC-nya tinggi. Biasanya nih umumnya tentang bisnis, kesehatan, games juga lumayan nih. Bisnis, kesehatan, asuransi itu tinggi, teknologi, gadget. Makanya kayak jalan tikus nih kayaknya ya, dugaan saya CPC-nya lumayan gede nih dia nih. Mungkin sekitar 700 atau 1000-an mungkin. CPC 700.000 buat blog Indonesia ya, bahasa Indonesia lumayan bagus loh. Itu. Nah, kalau teman-teman mau punya blog yang CPC tinggi, mendingan dari awal setting blog, bikin blog bisnis, gadget, atau ya yang berhubungan dengan keuangan lah. Web hosting atau blogging juga lumayan tuh, cuma kan persaingannya berat ya. Nah, itu teman-teman harus pintar ya, main-mainin SEO lah biar dapet traffic organik. Terus yang kedua, niche udah ya, jadi jelas niche apa aja yang punya nilai CPC tinggi kayak tadi ya, keuangan, bisnis, gadget yang berhubungan dengan hal-hal itulah biasanya umumnya tinggi. Nah, HPK ini high paying keyword, masih ada kaitannya ya yang pertama. Jadi ada beberapa CPC yang nilainya tinggi ya, high paying keyword, terutama buat blog bule sih biasanya, kayak asuransi atau mesotelioma kalau salah, yang law firm atau yang berhubungan dengan kampus. Itu gede-gede semua itu CPC-nya. Jadi teman-teman bisa bikin artikel tentang hal-hal tersebut. Cuma biasanya lebih relevan sama blog bule sih ya, setahu saya. Kalau blog Indonesia kurang sih menurut saya. Saya pernah buat juga nggak terlalu maksimal hasilnya. Tuh. Selanjutnya sumber traffic dari blog ini saya pernah jelasin ya macam-macam di video sebelumnya. Yang pasti CPC ini berdasarkan pengalaman dan teman-teman ya. CPC yang asalnya dari share Facebook gitu, dari Twitter atau lain-lain itu umumnya kecil kliknya.
nilai kliknya bisa 200, 300 atau 500 sih paling tinggi setahu saya ya. Beda dengan yang berasal dari organic search. Misalnya teman-teman ngetik keyword apa, nongol artikel kita di situ, dia klik, terus dia bisa klik iklan di situ, itu biasanya nilainya lebih tinggi. Jadi ya saran saya sih diimbangin aja, boleh share-share dari media sosial, tapi kalau bisa perkuat blognya dengan SEO ya, biar dapat traffic organik atau yang berasal dari mesin mencari. And next, auto ads. Ini berdasarkan pengalaman saya juga, auto ads parah, lumayan parah sih nilai kliknya. Tahu kenapa ya? Karena itu kan auto ads Google sendiri yang nempatin ya, bukan maunya kita, tapi kita juga bisa ngeset. Misalnya kita mau nempatin di sini nih iklannya atau di sidebar, itu bisa kita setting sendiri, terus ditambahin nama auto ads. Jadi Google bisa naruh di tempat-tempat yang menurut mereka potensial untuk dapat klik. Berdasarkan pengalaman saya ini lumayan parah juga sih, kliknya emang lebih banyak ya, cuma ya nilai kliknya jadi kecil juga, percuma juga. Misalnya biasanya CPC 1000, pakai auto ads bisa 300 atau 400, bahkan cenderung banyak yang kosong iklannya, slotnya tuh. Makanya kalau mau teman-teman ningkatin CPC ya, ini sih saran saya aja, nggak usah pakai auto ads. Tapi kalau mau pakai untuk apa, memperbanyak klik juga nggak masalah juga sih. Jadi teman-teman sebenarnya bisa tes sendiri mana yang efektif buat blog teman-teman masing-masing. Jadi kan pengalaman saya, pengalaman teman-teman tentu beda kan. Makanya sebenarnya sih pada dasarnya praktek SEO atau AdSense itu berdasarkan pengalaman masing-masing juga ya, berdasarkan percobaan dan mana yang cocok untuk blog masing-masing gitu. Kalau saya kan cuma ngasih gambaran-gambaran aja. Nah selanjutnya platform ya, nilai klik CPC di handphone sama komputer udah pasti beda gedean di komputer ya. Mungkin karena iklannya lebih jelas kali ya. Kalau di handphone kan kecil, kalau ini kan gede nih, mungkin itu yang mempengaruhi. Tapi emang bener, misalnya dari PC harga kliknya 1000, dari handphone cuma 300 atau 400 mungkin nilai kliknya, BPK nya. Teman-teman kan bisa cek sendiri ya di AdSense masing-masing. Oke, next, blog bule ya, nilai klik tertinggi berdasarkan pengalaman semua orang ya, udah pasti dari blog bule. Blog yang menarget pasar Amerika, Kanada, sama Inggris, itu 3 negara itu udah terkenal tuh, negara yang punya CPC tinggi. Jadi siapapun yang ngeklik dari negara itu, dari IP negara itu kliknya biasanya lebih tinggi. Misalnya kita bikin blog yang menarget khusus visitor Amerika, itu nanti kan apa, iklan-iklan yang tampil bakal iklan-iklan dari negara tersebut. Negara-negara tersebut tuh biasanya berani masang bid gede ya buat iklan mereka gitu. Makanya nilai CPC-nya juga tinggi-tinggi. Tapi nggak menutup kemungkinan juga blog Indonesia masuk iklan-iklan dari bule gitu ya. Misalnya kayak saya sering buka blogging ya, materi-materi tentang blogging. Misalnya saya ngeliat blog Indonesia, Klikmania lah, itu kadang saya suka ngeliatnya di sini ada iklan Semrush, ada iklan apa WP Engine atau yang lain-lain yang berhubungan dengan blogging. Itu kan iklan bule ya, tapi bisa masuk ke pasar mereka karena saya biasa buka blog bule-bule yang tentang blogging ya dari luar negeri gitu. Jadi mereka juga kan menarget pasar Indonesia, makanya iklannya bisa tampil di website Indonesia juga gitu. Oke, habis itu next, penempatan iklan. Oh ya, kalau masih bertanya-tanya, bedanya gini, teman-teman punya blog bule dengan 1000 halaman sehari ya, 1000 halaman sehari, anggap CTR nya, click through rate nya 2%, berarti berapa tuh, 20 ya, 2% nya 20 dengan CPC 5000 satu klik. Bayangin 20 kali 5000 berarti teman-teman dapat 100.000 per hari. Kalau Indonesia dengan jumlah visitor yang sama 1000 klik gitu, 1000 halaman, CTR nya sama 2%, 20 kali CPC 500 atau 1000 lah, cuma 20.000, jauh kan.
Ini teman-teman kalau buat blog bule cukup dapat 1000 halaman atau 2000 per hari aja udah cukup kenceng gitu. Lo blog Indonesia 3000 PQ, 5000 belum tentu kenceng, kecuali CPC mereka gede gitu. Atau yang main-main blog-blog bisnis, tekno dan sebagainya itu gede-gede CPC-nya. Paling gitu cara ngakalinnya. Oke, next penempatan iklan ya. Penempatan iklan yang bagus tuh di atas nih. Nih di sini nih kayak headline nih. Gampangnya gini, kalau teman-teman mau sukses, lihat kompetitor yang paling sukses. Saya ambil ini contoh. Saya nggak punya blog kesehatan ya, tapi headline ini salah satu blog sukses yang patut ditiru ya. Dia nempatin iklan aja di atas nih kan, di bagian paling kelihatan. Jadi pertama kita buka website, yang pertama kelihatan kan ini iklan ini. Nah, pengiklan paling seneng tuh, karena apa? Iklannya udah kelihatan duluan. Tuh, istilahnya visibilitasnya tinggi. AdSense juga nyaranin sih di mana apa yang paling bagus yang visibilitasnya tinggi, yang kurang bagus yang di bawah-bawah. Karena pembaca jarang banget tuh nge-scroll sampai bawah. Ada sih kalau tulisannya bagus, tapi kalau yang nggak bagus ya malas, mereka paling setengah juga udah putus gitu, udah ditutup. Jadi saya saranin teman-teman pasang iklan di antara atas sama sampai tengah lah, sini sidebar atau di tengah. Terus lihat juga penggunanya, banyakan pengguna user dari mobile atau dari PC. Itu teman-teman mesti perhatikan. Kalau dari kayak misalnya banyak visitor saya yang 90% lah, 85-90% itu dari mobile yang ngebukanya. Saya nggak perlu nih sidebar kayak gini, karena sidebar ini nanti kan munculnya pasti di bawah. Makanya saya lebih ngutamain iklan yang di atas sampai ke tengah aja, udah cukup situ. Sampai bawah nggak perlu saya pasangin lagi, berat. Penempatan iklan udah, ukuran iklan. Nah, ukuran iklan terbaik ini nih, 72890, 336 280, 160 600. Buat mobile segini. Kalau teman-teman gak mau ambil pusing, pakai aja iklan responsif, udah kelar ya. Kalau ini aturan lama sepertinya yang kayak gini, tapi emang lumayan gede nih iklan-iklan ini, banyak slotnya. Jadi jarang kosongnya kan. Kadang-kadang kita suka ngeliat ya blog kalau dibuka nggak ada iklannya, kosong, karena ketersediaannya nggak ada gitu. Oke. Next, ngeblokir iklan. Nah, ini pro dan kontra juga nih. Saya juga bingung. Banyak yang nyaranin untuk ngeblokir iklan dengan CPC rendah. Umpamanya CPC marketplace itu rendah-rendah. Tapi waktu webinar AdSense sendiri, mereka nyaranin jangan blokir iklan. Gitu. Apa? Dengan tidak memblokir iklan itu sebenarnya teman-teman udah meningkatkan persaingan gitu. Jadi semakin meningkatkan persaingan semakin tinggi, otomatis bid makin gede, otomatis biaya klik juga makin tinggi gitu. Analoginya kurang lebih seperti itu. Tapi saya sendiri pernah ngeblokir iklan yang model-model begitulah, yang receh, yang kayak iklan paranormal lah, kan banyak tuh yang uang gaib yang kayak gitu-gitu. CPC-nya kecil, makanya saya blokirin. Tapi hasilnya bagus. Terus saya tes lagi di blog lain yang nggak saya blokirin juga, hasilnya bagus juga gitu. Jadi sih ragu-ragu nih antara blokir iklan dan enggak. Tapi kalau akhirnya nih belakangan saya berkesimpulan udahlah nggak usah diblokir, biarin aja ngalir, toh hasilnya bagus juga. Jadi menurut saya untuk meningkatkan CPC caranya bisa dengan tidak memblokir iklan untuk meningkatkan persaingan. Oke. Selanjutnya AMP. Nah, ini AMP nih salah satu blog saya pas dipasangin AMP tuh langsung drop CPC-nya jauh. Dari 1000-an tuh sampai 300 perak blog Indonesia ya. Kalau nggak dipasang AMP tapi situs saya ada yang news gitu, maksudnya di approve Google News. Jadi kan kalau dapat dimasuk ke news kan, kalau renderannya AMP itu bisa dapat karusel ya. Terus bisa diutamain lah sama si Genius. Tapi nggak tahu juga ya, saya belum tahu pasti bisa diutamain apa enggak. Tapi kayak misalnya fitur image kita jadi gede kalau di handphone tuh kalau pakai AMP ya. Kalau pakai format biasa kan enggak. Jadi ketika blog saya pakai ke Proof Genius, saya mulai rubah tuh, mulai pakai AMP, pengen tahu ternyata CPC-nya jeblok. Nah, kalau teman-teman gak main Genius, mendingan gak usah pakai AMP sekalian kalau ngincar CPC gede. Oke, udah jelas ya teman-teman masalah CPC ini. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyain aja, insya Allah saya jawab.
penyampaiannya kalau kurang mohon maaf sebesar-besarnya, saya nggak jago ngomong. Saya bukan orang dalam Google, ini berdasarkan pengalaman aja. Tapi kalau teman-teman punya cara ningkatin CPC yang lebih paten, yang lebih keren, yuk mari share di komentar. Jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.